Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa idna min sururi anfusina. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah ta'lim atau kajian duha Masjid Raya Jakarta Garden City yang mudah-mudahan seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja wabil khusus yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid JGC. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla yang sampai dengan saat ini masih memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salat dan salam senantiasa tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tentu saja yang pertama sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat senang dan bergembira bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam kajian rutin taklim pekanan di masjid yang kita cintai ini. Dan tentu saja yang kedua, kegembiraan saya adalah bahwa pada hari ini persis di tanggal 19 Januari 2025 bertepatan dengan 19 Rajab 1446, hari ini ada gencatan senjata di Palestina, di Gaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di Gaza, memberikan kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan ini menjadi bidayatul khair, permulaan yang baik bagi kehidupan rakyat Palestina di masa-masa yang akan datang. Oleh karenanya kita doakan mudah-mudahan gencatan senjatanya berjalan baik, ceasefire-nya ya, dan mudah-mudahan kondisi di Gaza insyaallah bisa pulih kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini tema kajian kita adalah berkenaan dengan qanaah. Saya yakin semua kita di sini atau sebagian besar kita di sini pernah mendengar kata atau kalimat tentang qanaah. Ini adalah merupakan salah satu sifat, salah satu akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yakni qanaah. Apa itu qanaah? Ini akan kita bahas pada pagi hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qassas. Surat Al-Qassas surat nomor berapa Ibu? Bu? Halo. Surat Al-Qassas nomor berapa? Nomor 28. Tapi kok pelan-pelan ya? 28 gitu ya. Biasanya ibu-ibu nih rajin ngaji, hafal nomor-nomor surat ini. Kalau bapak-bapak lebih rajin lagi, ya. Makanya saya nggak nanya ke bapak-bapak, nanyanya ke ibu-ibu. Ya, surat nomor 28 ya, Al-Qassas ayat ke-77. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ayatnya jelas, ya, tanpa memerlukan penafsiran lebih lanjut,
ayat ini cukup jelas bagi kita. Apa artinya? Carilah olehmu kebahagiaan, ya, kehidupan akhirat. Artinya apa? Kita orang-orang beriman itu berupaya menjadikan tujuan puncak kita, ya, tujuan utama kita adalah mencari ridha Allah. Tujuan utama kita adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi destinasi kita itu surga. Tujuan puncak itu surga dalam hidup ini. Sebab kalau tujuan utamanya sudah surga, maka insya Allah apa yang akan dilakukannya pasti dia akan menuju ke arah sana. Makanya ada satu ungkapan yang mengatakan start from the end, mulai dari yang akhir. Maksudnya apa? Kalaulah tujuan hidup kita surga Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita mulai dari itu, saya yakin kita pasti nggak akan aneh-aneh dalam hidup ini. Ya, nggak akan melakukan berbagai macam inhirafat, penyimpangan. Kenapa? Karena dia tahu destinasinya surga. Gitu ya. Nah, tapi kalau tujuannya nggak jelas, akhirat juga buat dia nggak jelas, surga apalagi, ya udah macam-macam aja kelakuannya. Yang korupsi, ya, yang ngakalin sana sini, maksiat sana sini, melakukan penyimpangan sana sini. Kenapa? Karena dia nggak punya tujuan akhirnya. Ya, oleh karena itu kata Allah, dan janganlah kamu melupakan bahagian dari kenikmatan dunia. Jadi kita orientasinya akhirat, tapi jangan lupa untuk mengambil bagian kita di dunia, gitu ya. Makanya ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kemudian berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini hadirin sekalian ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang tujuan kita, tujuan puncak kita itu adalah akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi juga bukan berarti menegasikan dunia. Jadi jangan sampai karena tujuannya akhirat, bodoh lah, nggak usah kerja, nggak usah cari uang kan gitu ya. Nah, justru kalau kita tujuannya akhirat, surga Allah, maka kerja kita, cari uang kita, seluruhnya kita optimalkan untuk meraih tujuan yang sesungguhnya, surga Allah. Sebab kalau bukan surga, para sahabat itu kan jihad, perang, ya. Ngapain mereka perang? Ngapain jihad? Di masjid aja udah, nggak usah ngapa-ngapain. Ya, ngapain gitu perang? Ya, menghancurkan musuh-musuh Allah. Begitu kan, melakukan ekspansi dakwah Islam. Tapi karena ini adalah merupakan bagian, ya, dari ajaran syariat Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya, untuk menegakkan li'ila'i kalimatillah. Ya, tapi kita lihat kan, Rasulullah SAW itu kalau memotivasi para sahabat agar mereka bersemangat dalam berjihad, itu kan diantara kalimatnya apa? Qumu ila jannati arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wah, langsung mereka. Artinya kita juga begitu, cari uang, cari duit, bekerja untuk apa? Menuju surga Allah. Jadi kalau tujuannya itu pasti benar cara nyari duitnya. Gimana sih cara nyari duit supaya Allah meridhai kita, masuk ke dalam surganya? Taib. Ini ayat berikutnya dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dha sukhriya wa rahmatu rabbika khairu mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Rezeki itu, ya harta itu, semua itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang kita peroleh hari ini, kita dapatkan hari ini berupa harta benda dan yang lain, itu merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi sudah Allah tentukan tuh penghidupan kita. Bahkan kemudian apa? Allah jadikan sebagian ya di antara kita dengan sebagian yang lain, Allah tinggikan beberapa derajat. Makanya ada yang jadi direktur, ada yang jadi manajer, tapi ada juga yang jadi pegawai, karyawan biasa. Sebab kalau semua jadi manajer, siapa yang mau kerja? Kalau semua jadi direktur, siapa nanti yang jadi pegawainya? Jadi itu. Jadi kedudukan di antara kita secara sosial itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, kami telah tinggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ada yang jadi presiden, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, sebagian jadi rakyatnya. Kalau semua jadi wali kota kan repot. Siapa yang jadi rakyatnya, kan begitu ya? Atau semua jadi kepala desa, semua jadi pak camat di sini. Walaupun kita semua camat ya, calon mati kan gitu ya. Jadi itu hadirin sekalian. Kemudian dalam surah At-Taubah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kamu, beramallah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jelas ya, ayat ini memerintahkan kita untuk senantiasa beramal, memerintahkan kita agar senantiasa bekerja. Nah, berdasarkan ayat inilah kita dapat simpulkan bahwa Islam itu memerintahkan kaum muslimin, memerintahkan para pemeluknya untuk senantiasa beramal, untuk senantiasa bekerja. Makanya al-Islam ad-dinul amal. Dinul amal pakai ain ya, bukan dinul amal. Karena kalau bukan ain tapi alif, maknanya jadi beda. Dinul amal, Islam itu agama kerja. Artinya apa? Agama yang mensyariatkan umatnya agar senantiasa bekerja, agar senantiasa beramal, tidak menjadi pemalas. Tapi bukan dinul amal. Kalau amal tuh angan-angan. Beda amal dengan amal. Amal tuh kerja, beramal, beraktivitas. Kalau amal tuh angan-angan. Islam tuh bukan agama angan-angan. Gak mau kerja males-malesan. Apa kalau dulu istilahnya? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, itu angan-angan betul tuh ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini kan angan-angan. Yang ada muda foya-foya, belum tua keburu mati kan gitu kan. Namanya jangan angan. Angan-angan kan, kalau angan-angan kan kadang dibatasi sama ajal. Sama sama ajal ya, sama takdir kematian kita. Karena saya sudah pernah jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, hadis Nabi SAW yang menggambarkan kehidupan itu dengan 4 persegi panjang ya. Pernah saya jelaskan kan? Ini 4 persegi panjang. Saya nggak ada whiteboardnya ya, tapi ini nggak apa-apa jadi ilustrasi nih. Nih, Nabi gambarin nih 4 persegi panjang nih. Kata Rasulullah, ini manusia nih, garis ini nih. Nah, garis ini ajal. Nah, kemudian Rasulullah menggambar garis-garis di sini, banyak garis-garis. Ini ilustrasi saja ya. Beliau menggambarnya di atas pasir dengan menggunakan sebatang kayu gitu ya. Beliau gambar. Ini manusia, ini ajalnya. Lalu Nabi menggambar garis-garis kecil di sini. Ini ujian-ujian dalam hidupnya. Jadi kalau satu ujian selesai, ada lagi gitu ya. Nah, di sini Nabi menggambar garis lurus nih, keluar dari kotak ini. Wah, itu angan-angannya. Paham ya? Jadi angan-angan kita tuh kadang melampaui ajal kita. Gimana Pak rencananya? Saya rencana kalau udah pensiun di Cakung ini Ustadz, saya mau pindah ke kampung. Saya udah siapkan, saya udah
udah punya sawah, saya udah kebun, bahkan saya udah beternak. Kambing saya udah 30 ekor, kambingnya etawa, yang bisa susu etawa ya. Wah, udah oke. Kemudian rumah saya dekat masjid, saya juga sudah bikin pesantren kecil-kecilan. Ya, insya Allah nanti saya akan ke sana. Saya tinggal hidup di kampung. Baru ngomong begitu, sebulan kemudian meninggal dunia. Betul? Itu angan-angannya kan? Panjang. Angan-angan kita itu membentang. Bahkan angannya apa lagi? Saya rencana mau tua bareng sama anak-anak. Anak saya ada yang kuliah di mana? Di Malang. Di mana nanti saya tinggal aja lah sama dia. Ya, ntar sampai dia punya pasangan hidup, sampai punya cucu, saya di situ aja. Baru ngomong begitu, seminggu kemudian wafat. Gitu kan? Jadi artinya angan-angannya jauh melampaui ajalnya. Ya. Baik, kita lanjut ke sini ya. Jadi Islam itu agama pekerja, beramal. Jadi bukan angan-angan. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan qanaah. Qad aflah man aslama wa rizqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh sangat beruntung seseorang yang masuk Islam. Makanya jadi orang Islam itu beruntung, Bu. Ya. Selama dia tidak syirik, dia beruntung. Tapi dosanya banyak, Ustaz. Ya. Selama dia berakidah Islam, selama dia muslim yang bertauhid, selama dia mukmin yang bertauhid dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak kekal di neraka sebanyak apapun dosanya. Tadi kecuali syirik ya. Dia muslim bertauhid, tapi dia banyak dosa. Ya dosanya adalah ada aja kemaksiatan yang dilakukannya kan. Maka dalam pemahaman akidah Ahlus Sunnah, seorang muslim, seorang mukmin yang bertauhid, kalau dia berdosa, mungkin dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Atau boleh jadi Allah mengampuni dan memaafkannya. Setelah itu baru Allah masukkan surga. Jadi intinya seorang muslim yang bertauhid itu kalau wafat dia banyak dosanya, dia tidak akan kekal di neraka. Beda dengan orang-orang kafir, beda dengan orang-orang musyrik. Makanya pastikan dia betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan rezeki yang cukup. Dan Allah menganugerahkan kepada sifat qanaah. Jadi merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Jadi sudah jelas nih ya. Jadi beruntung orang yang masuk Islam dapat rezeki yang cukup dan Allah anugerahkan kepadanya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kalau kata orang Jawa bilang enggak neko-neko. Ya paling sekali-sekali aja leko-teko kan gitu ya. Baik, ini rawahu Muslim. Kemudian hadis yang lain, qad aflah man hudiya ila al-islam ruziqal kafafa wa qani'ah. Ya, sungguh beruntung orang yang beri petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah, merasa cukup dengan rezeki tersebut. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ya, jadi sekali lagi beruntunglah orang yang masuk Islam, rezekinya dicukupkan dan dia memiliki sifat qanaah ya, merasa cukup dengan rezeki tersebut. Nah, hadirin sekalian, ini juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar an la tasdaru ni'matallahi alaikum, muttafaqun alaih. Hadisnya hadis sahih rawahu Bukhari Muslim ya, dan keduanya bersepakat atas hadis ini, muttafaqun alaih. Lihatlah orang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian, karena yang demikian itu lebih layak bagi kalian agar kalian tidak memandang hina nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Ini hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sering-seringlah lihat orang yang di bawah intinya. Jangan lihat yang di atas. Kalau sering-sering lihat yang di atas kadang-kadang membuat kita jadi
bersyukur atas pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian hadis yang lain, qanaah itu adalah harta yang tak akan hilang. Dia adalah simpanan yang tidak akan pernah lenyap. Kemudian juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, sungguh beruntung ya tadi orang yang masuk Islam, rezekinya cukup dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu berikan kepadanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, bersama gitu kan. Nah, kemudian hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina kathratul 'ird, walakinnal ghina ghina'an nafs." Nah, ini hakikat kekayaan nih. Nabi jelaskan. Bukanlah kaya atau bukanlah kekayaan atau orang kaya itu karena banyaknya harta. Melainkan kekayaan itu, orang kaya yang sebenarnya adalah kaya hatinya. Nah, ini dia, ini menarik nih, karena terminologi kaya yang disampaikan Rasulullah SAW, ya, ini terminologi yang luar biasa. Jadi ternyata orang yang kaya itu bukan hanya orang yang kaya hartanya, ya, tapi orang yang kaya itu adalah orang yang memiliki apa? Kekayaan hati dia. Dia merasa apa? Dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Jadi ketika orang lain punya mobil yang mewah, rumah yang mewah, ya, tapi itu pun juga tidak mencukupi hatinya, berarti berdasarkan definisi ini dia tidak kaya. Walaupun orang menilai dia kaya raya, ya. Tapi ada orang yang biasa saja, bahkan nggak punya mobil, nggak punya motor, tapi dia merasa cukup. Dia nggak iri sama orang, dia nggak dengki sama orang kaya, cukup. Inilah orang yang kaya sesungguhnya. Makanya pernah ya diceritakan, ada seorang bapak ya. Jadi pekerjaannya ini konon, mohon maaf ya. Kita tidak pernah meremehkan profesi seseorang. Selama itu halal tidak ada masalah ya. Mau tukang jualan es yang ditaruh di kepala juga itu halal ya. Nah, tapi dari cerita yang saya baca, beliau ini tukang beca. Si bapak ini tukang beca. Tapi ini bukan sembarang tukang beca. Dia hafal Quran 30 juz. Dan hafalannya mutkin, kira-kira begitu. Jadi beliau itu selain menarik beca, ya kita anggaplah namanya Pak D lah, sebut saja ya, karena kisahnya ada di Jawa ini. Itu dia selalu ya, hadir dalam sholat berjamaah 5 waktu dan menjadi imam, gitu ya. Jadi beliau tuh kalau sudah mendekati waktu sholat mungkin setengah jam, beliau sudah siap-siap. Ya, menarik beca ya di sekitaran lah. Dan yang menarik, beliau di samping hafal Quran, kemudian juga menjadi imam. Dan beliau itu kalau narik becanya itu nggak pernah pasang tarif. Ya, jadi kalau ada orang turun di stasiun, Pak D, saya mau ke pasar, berapa Pak D? Monggo, terserah. 5.000 boleh Pak D, yuk tak anter. 3.000 boleh Pak D, yuk tak anter. Dia nggak pernah. Jadi kita tanya, kenapa Pak D kok nggak pernah kasih tarif? Saya nggak kepengen gara-gara tarif tuh orang nggak ikhlas, jadi grundel, kata dia. Berapa Pak D? 10.000. Mahal amat. Nah, itu kan udah awal tuh ketidakikhlasan kan, mahal amat. Tapi justru ketika antaradin, saling ridho, wah berkah ya. Ini profilnya Kang Beca, hafal Quran. Dah begitu setiap hari ya begitulah. Istrinya di kampung, emang di kampung ini ceritanya, itu cuma punya toko kelontong kecil. Kebayangkan toko kelontong kecil kalau di kampung, itu yang biasa beli anak-anak. Bude, beli mainan, tiup-tiupan balon gitu kan, apalah ya, kecil. Jadi kira-kira dengan dagangannya nggak bikin dia kaya, memang nggak kaya. Tapi kita akan lihat kekayaan sesungguhnya, kekayaan hati yang luar biasa.
Yang menarik, ini kisahnya saya baca dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang ustadz ya. Kemudian beliau ini rupanya punya anak 2 orang. Anaknya 2. Dua-duanya nggak tinggal di kampung. Dua-duanya tinggal di kota besar. Salah satunya di Jakarta kalau nggak salah. Yang satu profesinya sebagai pejabat di sebuah departemen. Nggak tahu eselon 2 atau berapa gitu ya. Yang satunya lagi dosen di sebuah universitas ya. Dan 2 orang anaknya ini dua-duanya hafal Quran dan dua-duanya kaya, dua-duanya kaya, banyak duitnya. Tapi mereka bilang, kami kalau datang ke rumah orang tua itu mobil itu diparkirnya agak jauh. Yang namanya jam tangan, handphone, pokoknya yang bagus-bagus tuh taruh di mobil. Kenapa? Karena kalau ketemu ayah saya, semua itu nggak ada artinya buat dia. Dia nggak pernah ngajakin ngomong anak-anak itu tentang materi. Ya, baju kamu bagus tole, handphonemu bagus tole, mobilmu bagus. Enggak, dia nggak mau ngomongin itu. Kenapa? Karena Allah sudah cukupkan hatinya. Allah sudah kayakan hatinya. Nih, orang yang model begini, kadang penduduk dunia nggak kedel, tapi ahlus sama, penduduk langit tuh udah nunggu-nunggu dia nih. Makanya judulnya di buku itu, orang yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi dikenal oleh penduduk langit. Paham sampai di sini? Ini ada manusia model begitu. Ada orang-orang model begitu. Kenapa? Karena hatinya sudah Allah cukupkan. Emang sebagian kita yang masih kalau sama dunia kan ya, makanya dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ma dhi'bani ja'i'ani ursila ilal ghanam, 2 serigala lapar itu dilepas di tengah sekumpulan domba, asyaddu bi afsadalaha, mereka tidak lebih merusak daripada hirsul mar'i ala, tidak lebih merusak daripada tamaknya seseorang ya, alal mal wasyarafi lidinihi, atau qala Rasulullah sallallahu. Jadi 2 serigala lapar nih kata Nabi, ini hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari. 2 serigala lapar itu dilepas di tengah sekumpulan domba. Ibu bayangkan serigala lapar tuh kalau dilepas habis tuh domba tuh semua tuh. Itu tidak lebih merusak daripada seseorang di antara kamu yang dia serakah terhadap harta dan kehormatan yang merusak agamanya. Jadi manusia itu kalau udah serakah bu sama harta, itu lebih dahsyat dari rusaknya daripada serigala yang dilepas di tengah kerumunan domba. Percayalah. Kalau udah serakah apa aja disikat, apa aja dimakan. Betul kan? Betul apa betul? Orang kalau nggak punya duit, bangun pagi pertanyaan apa? Makan apa ya? Tuh. Karena nggak ada yang dimakan, makan apa ya? Tuh kalau orang nggak punya duit. Kalau orang punya duit, berduit kaya, pertanyaannya, makan di mana kita? Karena di mana itu yang menentukan makanannya. Kita makan di Karisma yuk. Udah kebayangkan makanannya ya? Ya, Karisma Bahari. Ya, tahu nggak ibu? Waduh, ibu ini bukan pelanggan warteg sejati nih. Ya. Saya itu suka makan di warteg ya, Karisma Bahari, Amanah, ya, sampai hafal saya brandnya, walaupun nggak di-endorse sama para pemilik wartegnya itu. Ya, warteg 21 tuh, yang dekat SMA 21, Pulau Mas tuh, belum ada yang pernah makan nih, jangan-jangan. Suka saya. Jadi kan makannya di mana? Ya, makan di mana kita Pak? Di sederhana, udah kebayang kan? Ya udah kebayang kan? Kalau bubaran dari sini nanya sama suami jawabannya itu udah kebayang di depan kan? Oh sono ya.
Udah kebayangkan di mana Pak? Di Sultan 99. Tadi baru ngelewatin Bu, barusan ngelewatin. Oh, ada Sultan 99. Ya. Gitu kan? Di mana? Di Aeon, orang berduit. Bertanya makan di mana? Ya. Kalau lagi ke Jogja makan di mana Pak? Di Yukjum. Nah, kebayang kan? Ya enggak? Makan di mana Pak? Sate Kelatak. Pak Pong kan gitu kan? Nah, itu dia. Itu. Itu orang berduit. Ya. Kalau nggak punya duit makan apa? Makan opo toh gitu kan? Ya, orang opo-opo toh Pak. Tidak ada apa-apa gitu kan? Nggak ada. Tapi tadi berduit makan di mana? Di Simpang Raya, gitu kan? Ya nggak? Atau macam-macam lah. Kalau anak-anak Gen Z, pokoknya makanan Korea sama Jepang. Ya, makannya di apa? Makan totoboki, apa macam-macam. Ya, sushi. Ya. Susi Susanti dan lain-lain teman-temannya. Itu kan? Ya. Itu. Nah, orang yang rusak, ya, orang yang zalim itu bukan pertanyaan makan di mana, makan siapa kita hari ini. Wah, itu yang ngeri itu. Gimana Pak? Gimana Bos? Makan siapa kita hari ini? Siapa yang mau kita makan? Wah, itu ngeri. Itu lebih ngeri itu. Ya, jangan waliyauzubillah. Makanya manusia itu kalau udah tamak ngeri. Jangankan nasi, beton aja diambil dimakan sama dia. Besi, aspal, soran dimakan sama dia. Ya, betul kan? Oh iya. Sampai timah dimakan sama dia. Makanya sampai 200 triliunan korupsinya kan, timah tuh dimakan sama dia. Orang timah buat apa nih dimakan sama dia kan sampai ratusan triliun. Dan anehnya hukumannya cuma 6 tahun setengah. Ya Allah. Ya, harusnya model-model begini dihukum apa kayak seumur hidup kayak hukum gantung kayak apa ya gitu ya, biar kapok nih koruptor di Indonesia. Karena saya tadi sebelum kesini habis ngisi kajian subuh di Jatimulya, Bekasi. Kata jamaah saya, itu gimana Ustaz? Kita kalau nggak korup ini rakyat kita ini bahagia. Oh, bahagia sekali. Ya, orang negeri kita gemah ripahloh jinawi. Apa aja ada, luar biasa kan sumber daya mineralnya kan, sumber daya alamnya. Cuma ya itulah, karena banyak dikorup ya kan, koruptornya luar biasa. Ya, bahkan pernah ada survei yang mengatakan ya Indonesia itu salah satu negeri paling korup di dunia. Allahu a'lam. Ya, jadi ini mudah-mudahan jadi muhasabah ya, introspeksi kita semua. Jadi kalau kita dikelola dengan benar, wah insyaallah Bu, ya. Mungkin angka kemiskinan di Indonesia bukannya tidak ada, kalaupun ada sedikit ya, karena sumber dayanya luar biasa. Taib, kita kembali ke sini ya. Jadi yang kaya itu kaya hati. Tadi ceritanya sudah ya. Itu di daerah Jawa, saya ingat persisnya saya lupa daerah mana itu ya. Saya udah cukup lama baca buku itu ya. Jadi sudah lupa letaknya gitu kan. Baik, kita masuk. Apa yang dimaksud dengan qanaah itu? Qanaah secara lughah, secara bahasa, maknanya adalah cukup, merasa cukup. Ya, kalau orang Inggris bilangnya enough, cukup, yakfi, ya, ini cukup. Kalau orang Betawi bilangnya enek, sama nggak tuh? Enough sama enek gitu, ya. Karena kadang-kadang bahasa sehari-hari kita kan ada serapan bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Ya enggak? Wilayah, daerah, khatul istiwa, ya. Sabar, as-sabr, ya kan? Syukur gitu kan? Banyak bahasa serapan. Dan saya menduga jangan-jangan kalang kabut itu juga bahasa Arab, kal ankabut. Seperti sarang laba-laba. Riweuh, panik, ya, wah kan pabaliot cenah gitu kan. Nah itu jangan-jangan seperti itu tuh. Oh kal ankabut, nah gitu kan. Jangan-jangan kalau enek ini orang Betawi suka bilang enek tuh, enek gua. Nah, jangan-jangan dari bahasa Inggris. Mungkin bisa jadi dulu ada bule makan di Betawi makan nasi uduk. Ayo ser, nambah ser. Wah enough. Oh enak gitu kan, bisa jadi.
oh enak dia gitu kan. Jadi kalau udah merasa cukup, oh enak, saya udah enak gitu ya. Jadi kalau ada orang, gua enak sama lu, berarti bang udah cukup gua ngeliat kelakuan lu. Gitu tuh. Kira-kira begitu ya. Gua udah enak sama lu. Gitu kan. Tadinya masih bisa, lama-lama enak juga gua sama lu ya. Ada merasa cukup tuh. Baik, tapi itu tafsir jalan lain ya. Nah ini menurut istilah qanaah itu apa? Berarti merasa cukup dan menerima atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga mampu menjauhkan diri kita dari sikap tamak dan sikap tidak puas yang berlebihan. Ini jelas ya? Ini secara istilahan. Jadi secara bahasa merasa cukup, nah secara istilah syar'inya merasa cukup dan menerima atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga apa? Dengannya kita mampu menjauhkan diri kita dari sikap tamak. Tamak itu serakah, tamak, ya. Dan sikap tidak puas yang berlebihan. Ya Allah, kok tega banget, saya cuma begini aja ya Allah. Saya udah capek-capek kerja, hasil cuma segini ya Allah, kan gitu kan. Nah, ini orang yang nggak puas, ini orang yang nggak qanaah. Seharusnya kalau dia qanaah, dia katakan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli halin. Gitu kan? Ya, jadi seperti itu. Ya. Ini qanaah. Jadi merasa cukup dan menerima atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau qanaah itu satu sikap yang rela menerima dan selalu merasa cukup dengan hasil yang sudah diusahakan. Ya. Serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan juga perasaan kurang. Dan seseorang bisa disebut bersifat qanaah apabila memiliki pendirian dengan apa yang telah diperoleh atau bersyukur atas apa yang pada dirinya, karena semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup dia merasa qanaah, ya. Walaupun gajinya, penghasilannya tidak sebesar orang-orang yang lain, teman-teman yang lain, tapi alhamdulillah. Karena tadi nanti dia ngelihatnya kan ke bawah. Ada orang yang hari ini belum nggak dapat gaji malah, gitu kan? Ada orang yang hari ini susah kerja, ya. Kita alhamdulillah masih bisa bekerja kan, gitu kan? Nah itu disyukuri itu, disyukuri itu. Itu qanaah, ya. Dan jadi tidak berputus asa. Dia nggak pernah merasa berkekurangan, tapi cukup. Ya. Saya pernah kan cerita di sini nggak tentang, saya sebut aja salah seorang sahabat Rasulullah SAW, namanya Abu Ubaidah. Saya pernah cerita nggak di sini? Belum ya? Bapak Ibu sering mendengar nama ini ya? Sudah ditelepon ini. Ya nggak apa-apa. Saya jam 10 ada acara lagi di Tambun. Yang ngisi kajian, tapi nggak apa-apa, yang ditelepon. Insya Allah cukup waktunya. Mudah-mudahan nggak macet deh, hari Ahad lancar. Ya, saya udah bilang kalau saya belum datang jam 10 bikin acara selingan dulu gitu kan. Nah jadi Abu Ubaidah itu kan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Serius bu, dijamin masuk surga. Siapa yang menjaminnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada al-asharah al-mubasysyirun bil jannah. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa salah satunya? Namanya Abu Ubaidah. Dan sekarang populer juga karena salah satu juru bicara pejuang di Palestina namanya Abu Ubaidah. Ya. Abu Ubaidah ini dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai aminu hadhil ummah, orang kepercayaan umat ini. Bayangin, kita umat Islam miliaran orang, Abu Ubaidah itulah aminu hadhil ummah, orang kepercayaannya. Luar biasa kan? Berarti ini sahabat kapasitasnya luar biasa. Setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian khalifah dikendalikan ya, dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Ubaidah menjadi panglima perang dalam perang Yarmuk, menggantikan
panglima sebelumnya yang bernama Khalid ibn Walid radhiyallahu anhuma. Setelah perang menang selesai, Abu Ubaidah menjadi gubernur negeri Syams. Syam itu sekarang meliputi 4 negara ya. Palestina, Yordan, Suriah, Lebanon ya, Lebanon. 4. Dulu disebut dengan fi ardi Syam, bumi Syam. Makanya dalam hadis-hadis disebut fi ardi Syam itu daerah-daerah itu, negeri-negeri itu. Ketika Abu Ubaidah menjadi gubernurnya, panglimanya, oh itu negeri itu makmur. Palestina makmur, Yordan makmur, wah luar biasa. Kebun-kebunnya, ya, pertaniannya maju, kotanya maju. Satu saat Sayyidina Umar bin Khattab mau inspeksi. Nah ini salah satu ciri khasnya Sayyidina Umar. Beliau suka kunjungan mendadak. Apa kalau istilah sekarang ya begitulah ya, kunjungan mendadak ya. Ya, apa Bu? Sidak, sidak. Langsung sidak ke Syams, ya, ke Palestina, Yordan. Tidak diberitahu dulu Abu Ubaidahnya. Emang kayak sekarang, Bapak mau sidak, oh siap-siap. Yang tadi jalan bolong dirapiin dulu, ya enggak? Yang tadinya belum dicat dulu, ya enggak? Ini enggak, mendadak sidak tadi. Cap langsung. Sampai di situ dilihat, masya Allah, Palestina, Yordan, maju kotanya, hebat. Ibu pernah ngelihat nggak Gaza before and after, sebelum dibom sama Israel? Indah ya. Ibu kalau lihat foto Gaza sebelum dibom sama Israel, peristiwa perang 7 Oktober tahun lalu, wah itu Gaza itu tepian pantai itu indah betul. Nah kebayang 14 abad yang lalu di masa keemasan Islam kan, itu kota-kotanya masya Allah. Nah setelah lihat maju nih kotanya, baru Amir Mu'minin nanya, "Aina akhi Abu Ubaidah?" Di mana saudaraku Abu Ubaidah? Panggil. Baru dipanggil. Ada Amir Mu'minin, masya Allah. Wah, mereka langsung berpelukan. Udah lama nggak ketemu kan? Kan jauh jaraknya. Kan dulu belum ada WA kan, ya kan, belum ada Telegram ya, apalagi Instagram, TikTok nggak bisa, update lokasi kan, keadaan nggak bisa, ya. Masya Allah, apa kata Sayyidina Umar? Ente kagak berubah, masih aja sederhana gaya ente, kata Sayyidina Umar. Semua orang berubah, karena dunia orang berubah, kecuali antum nggak berubah. Dia mohon maaf, dia pakai gamis jubah tambalan, ditambal. Padahal dia gubernur Syam, 4 negara tadi ya. Padahal dia panglima perang tertinggi tuh, jubahnya tambalan. Ente nggak berubah, ya Allah, peluk. Udah ngobrol sebentar, gimana kabar, sehat, bla bla bla. Udah, aneh mau main ke rumah ente, kata Sayyidina Umar nih. Ini Amirul Mukmininnya mau main ke rumahnya. Nggak usah Amirul Mukminin, cukup kita ketemu di sini aja. Kangen-kangenannya di sini aja. Enggak, anak mau ke rumah antum. Jangan, ya, jangan. Nanti saya khawatir air mata antum tumpah. Enggak, anak mau ke rumah antum. Karena amirnya kan, karena khalifahnya kan, taiblah. Begitu dia sampai mendekati rumah Abu Ubaidah, dia lihat Bu, Abu Ubaidah rumahnya cuma dipetakan doang. Padahal dia salah seorang sahabat yang kaya raya. Tapi semua kekayaannya banyak dia sedekahkan, diinfakkan. Sayyidina Umar udah mikir, ya Rabb, antum tinggal di rumah ini. Naam ya Amir Mu'min. Ente itu kan gubernur. Ente itu kan panglima. Kenapa nggak ente ambil dari Baitul Mal? Masuk ke dalam, lebih sedih lagi. Rumahnya cuma ada beberapa perabotan yang terbuat dari tanah liat, ada pedang yang digantung, ada baju perang, ada pelana kuda, mujahid, ya. Nangis Amirul Mukminin di situ. Kemudian dipeluk, apa katanya? Kan sudah saya bilang,
Satu'thiru 'ainaka ya Amirul Mukminin. Air mata antum makan tumpah. Nangis dia. Nangis Umar. Kenapa antum seperti ini? Kenapa antum tuh gubernur? Kenapa antum seperti ini? Mana kekayaan antum? Apa kata Abu Ubaidah? Justru inilah yang aku inginkan. Inilah yang aku pilih. Inilah yang aku harapkan. Karena aku berharap dengannya akan meringankan hisabku di akhirat nanti. Tuh. Jelas sampai di sini? Jelas. Begitulah cara Abu Ubaidah memilih hidupnya. Padahal dia termasuk salah seorang sahabat yang kaya raya. Ya mangga Bapak Ibu bisa pilih. Mau model Abu Ubaidah mangga, mau modelnya Sayyidina Umar mangga, ya enggak? Tapi intinya mereka semua memilih cara hidup itu untuk apa? Menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mangga. Ya. Oh bismillah deh Ustaz, mobil saya 5, saya jual aja 4, nah 1 aja saya cukup. Nah gitu kan, daripada yang 4 nggak dipakai kan ya. Ya ada disimpan aja tuh dibungkus, lama-lama kayak mangga dibungkus jadi busuk kan. Ya kan, mangga suka dibungkus-bungkus tuh. Nah, gitu kan, mobil dibungkus-bungkus gitu ya. Baik ya, ini ya. Jadi qanaah. Nah, qanaah itu mengandung 5 perkara. Ini kata Buya Hamka, ya, saya ambil dari apa? Buku beliau Tasawuf Modern ya. Qanaah itu mengandung 5 perkara kata Buya Hamka rahimahullah. Yang pertama, menerima dengan rela akan apa yang ada. Jadi apa yang ada nih? Nah, kita terima dengan rela. Rela itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ridha, kira-kira begitu ya. Yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan yang pantas dan berusaha. Ya, jadi karena itu rela dengan apa yang ada, ya udah adanya begini alhamdulillah. Rela dan kita syukuri. Yang kedua, mohon kepada Allah tambahan yang pantas. Dan diiringi dengan usaha. Yang ketiga, menerima dengan sabar akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan qada, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik terkait dengan rezeki kita, harta kita, kekayaan kita, gitu kan? Nah, kita terima itu. Ya, qanaah. Kita cukup merasa puas. Dan yang keempat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kelima, tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Ya, karena memang dunia itu ya, dunia itu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kan gitu ya dalam Quran ya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan mata'un. Mata'un itu perhiasan. Ya, mata' itu perhiasan, mata'un. Ya. Dan ghurur itu perdaya, terperdaya. Jadi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi tidaklah kehidupan dunia itu melainkan apa? Kesenangan, perhiasan yang apa? Memperdayakan. Ya makanya ada hadisnya. Ya, ad-dunya ummata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Ya, dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Biasanya habis baca hadis ini Bang Haji Roma langsung jreng gitu ya. Kalau Bang Haji Roma istri yang salihah. Ya, ad-dunya ummata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan, perhiasan ini semua ini, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Jadi Bapak kalau udah punya istri yang salihah udah cukup Pak perhiasannya. Nah, Ibu, apakah cukup dengan pria yang saleh, suami yang saleh? Nah, ini dia pertanyaannya ya. Silahkan dijawab masing-masing. Kenapa atau ayah atau abi ini udah nikah 30 tahun kok kehidupan kita begini-begini aja. Rumah masih dipetakan, motor juga motor butut. Kapan kita jadi orang kaya? Apa kata suaminya, emang gak inget dulu waktu saya ngelamar kamu? Kan saya bilang, kamu adalah harta kekayaanku yang paling berharga satu-satunya. Nah, itu. Berarti yang lain gak ada harganya bagi suami. Istrinya ini yang paling berharga di dunia ini. Gitu ya. Baik ya, dia tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Ya, hati-hati memang terhadap dunia. Ya,
Karena banyak orang tenggelam dalam dunia sampai dia lupa dengan kehidupan akhirat, gitu ya. Sampai dia mati dalam keadaan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu. Nah, kemudian apa manfaat qanaah? Ini yang pertama. Apabila kita memiliki sifat qanaah, apa manfaatnya? Yang pertama, mendapatkan dunia seluruhnya. Dari Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, aman diri, keluarga, masyarakat, aman-aman saja, tidak ada gangguan, diberikan kesehatan badannya dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Rawahu At-Tirmizi, Ibnu Majah. Hadis ini hasan gharib. Kita nyari duit buat apa sih, Bu? Buat makan kan? Sekarang makanannya sudah ada. Kita nyari duit buat apa sih? Kadang buat memberi rasa aman. Tinggal di rumah yang baik, yang bagus, yang oke, aman. Gak ada gangguan macam-macam. Makanya kadang-kadang di perumahan banyak ditaruh security kan? Supaya aman, enggak? Aman juga, tetangganya gak macam-macam, gak aneh-aneh. Makanya dalam sebuah hadis rawahu Imam Ahmad, Nabi bersabda, ada 4 kebahagiaan hidup di dunia. Arba' minas sa'adah. 1, istri yang salihah, al-mar'atu salihah. 2, al-jaru salih, tetangga yang baik. 3, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. 4, wal markabul hani, kendaraan yang kalau dipakai nyaman. 4. 4-4-nya ini ideal. Punya 1 saja udah luar biasa. Ini kan idealnya ya. Yang 3 enggak, cuma 1, istri soleha. Alhamdulillah. Punya istri soleha, tetangganya juga baik. Cakep banget. Gitu ya. Makanya kan dalam fikih Islam, sebelum beli rumah lihat dulu tetangganya kan, al-jaru qabla dar. Lihat tetangga dulu sebelum bertempat tinggal di sana. Lihat tetangga. Depan gembong narkoba, waduh. Belakang judi, kiri gembong miras. Wah, itu kebayang tuh tetangga punya kayak begitu tuh. Kita kerja, anak-anak main ke depan, pulang bawa botol miras gitu kan. Main ke sebelah kiri, pulang bawa kartu remi. Waduh, ini jadi apa anak-anak? Itu lingkungan tuh. Makanya pilih tetangga. Tapi kalau tetangganya orang-orang saleh, walaupun bukan ajengan, bukan kiai, bukan tuan guru, bukan buya, tapi orang-orang saleh, insyaallah enak gitu. Kita tinggalin tuh anak bocah, pulang bawa hafalan Quran dia. Hafalan dari mana ini? Kok bisa hafal surat Al-Asr? Perasaan kemarin belum. Sama tetangga sebelah Abi, sama-sama belajar ngafalin. Tapi jangan sampai dari rumah bawa surat Al-Asr, pulang bawa lagu dangdut. Nah itu kan salah alamat. Bahkan alamatnya udah ketemu gitu kan ya. Baik ya. Nah, jadi ini. Jadi kalau punya rasa aman, sehat badan, ada makanan, itu seakan-akan dunia itu sudah terkumpul. Cukup. Orang ke mall ngapain sih, Bu? Kan ujung-ujungnya cari makanan juga kan? Selebihnya lihat-lihat, selebihnya cari pakaian gitu kan. Apa ya, untuk membuat rasa aman lah pada dirinya kan. Gak mungkin dia di rumah gak pakai baju, ngapain, masuk angin lah dia kan. Nah, begitu kan. Jadi itu. Yang kedua, manfaat qanaah adalah menjadi orang yang beruntung. Qad aflah man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu biha atahu. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, sungguh sangat beruntung orang tadi telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup, dan Allah mengurangi kepada sifat qanaah, merasa puas. Alhamdulillah. Begitu kan? Makanya tadi kenapa Buya Hamka dalam kitab tasawuf modern tadi itu mengatakan bahwa di antara bentuk-bentuk qanaah tadi itu adalah sifat-sifatnya adalah dia bertawakal. Nah ini tadi kan qanaah itu mengandung 5 perkara kan. Salah satu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab
Ada ayat di dalam Al-Quran dalam surat At-Talaq. Gimana bunyinya? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Gitu ya. Surat At-Talaq ya. Kan ada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat 1000 dinar nih. Kalau orang dulu kenalnya ya. Ayat 1000 dinar. Nah, setelah itu nanti ada ayat wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Makanya saya selalu sampaikan, yang mencukupi kita itu bukan duit, bukan uang, bukan kemewahan harta benda lainnya. Karena saya punya salah satu jamaah, itu ya boleh dibilang kehidupannya cukup kaya. Dia bilang apa? Ustadz, istri saya itu saya sudah kasih lebih dari sekedar cukup, tapi tetap aja nggak pernah merasa cukup. Nah itu dia. Nggak tahu, dia nggak nyebut angka berapa ya, tapi setiap istrinya mau pengen keluar negeri, keluar negeri, gitu kan? Pengen nambah mobil, beli mobil baru, gitu kan? Diturutin. Pengen nambah rumah, padahal udah ada rumah, pengen di klaster ini, dipenuhi tuh. Beli rumah lagi, beli rumah sana, nambah rumah di sini, dipenuhi. Ini jamaah nih cerita. Ya, itu kan. Berarti apa kesimpulannya? Kekayaan nggak mencukupi. Jadi siapa yang bisa mencukupi kita? Allah. Jadi kalau Allah sudah mencukupi kita, cukup, selesai. Makanya ada orang suaminya gaji 120 juta sebulan, nggak cukup aja cerita istrinya. Tapi ada orang gajinya 5 juta sebulan, anaknya 5. Ya. Tapi dia bilang apa? Cukup, cukup Ustadz, alhamdulillah, cukup. Kenapa? Karena Allah yang mencukupinya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupinya. Ya. Jadi jangan lihat dia punya mobil apa enggak, punya motor apa enggak. Yang jelas Allah udah mencukupinya. Antum aja yang kadang-kadang udah punya mobil, punya motor, enggak juga merasa cukup, enggak juga merasa puas. Nah, itu dia. Ini mental fuqara ini. Mental orang-orang fakir. Gitu kan? Selalu saja berharap, minta, pengen dari orang lain. Selalu saja nggak pernah merasa cukup. Tapi ya, yang ketiga mudah bersyukur. Ya, apa manfaat qanaah? Mudah bersyukur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tadi hadisnya sudah saya sampaikan. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru an la tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang di bawah dalam masalah harta dunia ya. Jangan lihat yang di atas. Dengan demikian itu akan membuat engkau tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Ya Allah, coba motor doang gue punyanya. Itulah karena anda nggak bersyukur. Coba anda lihat orang yang nggak punya motor. Ya, coba anda lihat orang nggak punya motor, dia hanya punya sepeda, tapi masih malan sepeda dia. Saya motor saya kan 2 juta, tuh sepedanya Polygon 25 juta. Gitu ya. Emang susah juga kalau ngebandingin pakai harga ya. Tapi artinya lihat yang di bawah lah, orang yang lebih susah dari kita. Ya, jangan lihat yang di atas. Yang pakai motor pengen lihat yang pakai mobil, yang pakai mobil pengen yang mobilnya lebih mewah lagi, lebih mahal lagi. Jadi nggak bersyukur. Tapi kalau dia lihat yang di bawah, yang di bawahnya, hari ini saya cuma dapat penghasilan berapa sebulan? Cuma 5 juta, cuma lagi. Hari ini ada orang yang jangankan 5 juta, 500.000 aja dia pusing 7 keliling mikirin dari mana dia bisa dapat uang segitu. Kan harusnya bersyukur kan? Itu. Makanya orang yang qanaah merasa cukup, dia akan mudah bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, dikasih snack sama DKM, ya cuma beginian doang. Gorengan atu, nih kagak bersyukur nih. Padahal hari ini banyak orang sana kemari pengen banget punya makanan kayak begitu. Susah. Bahkan udah gak ketemu makanan kayak begitu udah 2-3 hari dia. Karena bingung dia mau cari kemana. Dikasih gorengan, dikasih snack apa gitu. Saya gak tahu nama-nama itu, ada gorengan. Nah, apa nih? Cuma begini doang. Wah, cuma begini doang. Kalau gak mau begini doang, besok-besok situ yang bawa gitu kan. Besok-besok saya kasih pizza jamaah, kan gitu kata seorang ibu ya. Atau ibu-ibu juga boleh menginisiasinya, tinggal koordinasi sama DKM
Ya, Ustaz, besok-besok kalau yang taklim saya sumbang nasi uduk. Ya, 50 orang yang hadir pertama. Oh, kan keren tuh. Ya, gitu Pak Wali ya. Ya, bilang sama beliau. Besok yang taklim 20 ya pertama yang hadir, saya akan siapkan 1 porsi nasi dari sederhana. Wah, itu siap, itu hadir. Yang taklim jam 8 kalau perlu setengah 7 udah datang sambil olahraga dulu di depan. Gitu kan ya. Langsung ngisi absen nomor 1. Ya, terus gimana niatnya Ustaz? Ya, niat urusan dia sama Allah dah. Ya, kita nggak boleh nuduh niat orang macam-macam kan gitu ya. Terserah dia. Kalau dia niatnya karena itu ya dia dapatnya itu ya. Ya, begitu kan? Jadi itu. Ya, jangan beginian doang. Ya, malah mineralnya mineral gelas lagi. Gelasnya botol kita. Botol kan? Botol. Nah, itu syukuri dong. Kalau kena alhamdulillah. Ya enggak? Syukur. Ini contoh aja yang paling sepele lah gitu ya. Kayak begini. Ya. Yang keempat, menjauhkan diri dari dengki. Dari hasad. Dari iri kepada nikmat orang lain. Lah iya, karena dia udah merasa cukup, ngapain saya iri? Kalau orang udah punya sifat qanaah, dia nggak iri. Ibu mau pakai mobil apa, bapak mau pakai motor apa, udahlah. Itu urusan dia, itu rezeki dia. Saya nggak ada urusan. Gitu. Jadi kalau orang kayak begini diajak ngobrol, itu tuh si fulan kok kayaknya gini-gini. Udahlah Mas, nggak ngomongin rezeki orang, biarin aja rezeki dia. Alhamdulillah kita cukupkan saja dengan apa yang sudah Allah berikan. Itu qanaah tuh. Jauh. Makanya orang yang qanaah itu nggak ada dalam hatinya tuh hasad. Emang kadang-kadang sebagian kecil kita, kadang-kadang tetangga yang kaya dia yang nafasnya sesak gua. Kenapa? Itu orang makin kaya aja. Ya kan, ya kok kesesak sih? Dia yang kaya, situ yang demam, nggak bisa tidur. Ya biarin aja. Ada kan tetangga model gitu tuh, ada aja tuh. Tetangganya yang kaya dia yang sesak. Tetangganya yang kaya dia yang jantungan. Tetangga yang kaya dia yang demam, nggak bisa tidur. Biarin aja. Itu rezeki dia. Apalagi pakai ditanya-tanya lagi, kok kaya sih dia? Perasaan COVID suaminya nggak kemana-mana, di rumah aja. Bahkan sampai pasca COVID di rumah aja. Ya kan kita nggak tahu kerja orang, Bu. Dunia udah semakin canggih, Bu. Orang sekarang kerja nggak harus ngantor. Saya punya tetangga yang kerjanya sekarang cuma ke masjid sholat 5 waktu. Tapi uangnya miliaran gitu kan? Kenapa? Karena dia kerjanya itu pakai laptop. Dia rapat dengan beberapa perusahaannya regional di antar negara tuh pakai laptop dia. Karena posisi dia kan pejabat, posisinya direktur. Ya. Begitu kan? Apanya vice direktur atau vice president gitu kan? Ya, saya rapat, dicerita sama saya. Pak, nggak pernah ngantor lagi? Ya, saya di rumah aja Ustaz. Kadang saya rapat dengan regional Australia, mana berbagai negara. Gaji ngalir. Rumah nambah, mobil nambah, ngapain situ yang demam? Itu rezeki dia. Pakai bilang lagi, jangan-jangan dia ngepet Ustaz. Wah, kacau, kan bahaya itu. Terus kalau ngepet yang niup lilinnya siapa? Bininya. Gitu ya. Aduh, janganlah ya, jangan hasad begitu ya. Nauzubillah min zalik. Kalau orang sudah kasih qanaah, urusan dia. Enggak peduli lah, dia rezeki orang, gitu ya. Ya. Ini salah satu penyakit umat terdahulu nih. Jadi hasad. Ya, daul ya. Jadi dabba ilaikum daul umami qablakum. Jadi telah berjalan kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu. Salah satunya adalah al-hasad wal baghdha, hasad dan permusuhan. Ini penyakit umat terdahulu. Saling dengki, saling ribut, musuhan satu dengan yang lain gitu kan. Ini. Jadi dapat juga kita penyakit-penyakit begini nih. Sering kan? Ya. Lihat rayanya ada orang yang dengki sama orang lain, ada orang musuhan sama yang lain. Kadang-kadang yang repotnya apa? Sesama muslim saling musuh gitu kan. Musuh tuh. Cuma beda-beda karena gara-gara beda pengajiannya, beda ustadznya ya. Beda fikihnya, ini Syafi'i, ini Hambali, biasa aja. Yang imamnya di atas juga pada ribut, kok situ jadi ribut? Ya. Maka saya kalau ditanya jamaah, kenapa sih Ustaz itu pada ribut? Kan sama-sama mazhab Ahlus Sunnah. Ya biasalah. Situ kayak nggak tahu aja. Yang ribut itu biasa uang receh. Ya, betul nggak? Di mana-mana recehan paling berisik kan di kantong. Betul nggak?
kumpulin 500 PO 10 biji. Berisik kan tuh? Kocek. Tapi coba kumpulin $100 20 lembar di kantong. Berisik nggak? Nggak, saya jamin nggak. Saya pernah pegang $2.000 nggak berisik kok di kantong. Ya nggak? Di selipan buku nggak berisik. Tapi coba $2.000 100-an perak semua. Gosrek. Di mobil aja kena goyangan dikit. Nah gitu. Jadi yang ribut itu biasa recehan. Kalau orang-orang alimnya, orang-orang besarnya lah udah tahu. Ini perbedaan ikhtilafan ya. Sudah. Baik. Panjang nih ya, saya cukupkan ya. Nanti setelah ini kita ada tanya jawab sebentar ya. Yang kelima, mengatasi berbagai problem hidup seperti berutang. Orang kalau qanaah selesai. Karena dia merasa cukup, ya dia merasa nggak perlu berutang. Kalau tuh dia berutang sangat darurat betul. Karena dia sudah merasa cukup. Tapi kalau orang nggak merasa cukup, pengen kaya, pengen ini, pengen itu, akhirnya apa? Ikut judi online. Udah habis duitnya pinjam duit orang. Wah, babak belur ya. Makanya hari ini angka perceraian cukup tinggi. Salah satunya adalah kontributornya gara-gara judi online dan pinjaman online. Ngamuk bininya. Mana gajinya? Habis buat pinjol. Buat judi online ya. Judol. Wah, kacau nih. Udah judol, pinjol, ujung-ujungnya benjol. Ya. Ini manfaat qanaah berikutnya, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Yang berikutnya, mendorong setiap muslim untuk berlapang dada, hati tentram, selalu merasa cukup. Ya apalagi kalau Allah sudah cukupkan hatinya, tenang. Gitu kan? Ibu tahu Gaza, ibu tahu Palestina, seperti apa qanaahnya mereka. Rumah udah dibom, rumah udah hancur-hancurnya. Mereka masih saum, berpuasa sunnah, karena memang nggak ada juga makan untuk mereka kan. Ketika mereka berbuka di reruntuhan rumah mereka berbuka dengan penuh bahagia, walaupun hanya dengan sekerat roti, dengan anak-anak yang masih hidup. Ketika ditanya sama seorang wartawan dari bule, Pak Le dong berarti, dari Inggris, kenapa kalian nampak bahagia? Rumah kalian sudah hancur, negeri kalian sudah hancur, kalian masih sempat berpuasa dan kalian berbuka dengan sekerat roti sedikit berbahagia. Apa yang mereka katakan? Alhamdulillah, karena kami merasa mungkin masih ada yang lebih susah dari kami. Coba, apa ibu lebih susah dari mereka? Kenapa ibu ngeluh? Kenapa bapak ngeluh? Apa bapak lebih susah dari mereka? Rumah bapak hancur, berkeping-keping, nggak ada lagi makan, nggak ada yang tersisa. Tapi mereka dalam kondisi begitu, mereka bilang masih ada yang lebih susah dari kami. Masya Allah. Nih, akidahnya luar biasa, luar biasa ya, luar biasa lah. Tapi memupuk jiwa sabar dan tawakal, terhindar dari sikap tamak, serakah dan dengki. Terakhir, membiasakan diri untuk hidup sederhana sesuai dengan ajaran Islam. Ini beberapa contoh qanaah. Mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, hari ini dapat gaji sekian, punya harta ini, punya itu, alhamdulillah. Nggak merasa iri terhadap keberhasilan orang, alhamdulillah, dia senang aja. Si fulan sukses begini-begini, alhamdulillah, senang saya. Itu, alhamdulillah, ya Allah, senang kalau saudara saya sukses. Ya Allah, berikan kesuksesan pada dirinya, berkahi ilmunya, berkahi rezekinya. Nah, sebab apa? Kalau kita doain mereka kebaikan, itu dalam sebuah hadis dikatakan ada malaikat yang memohonkan amin walaka bimithli, amin, dan engkau juga mendapatkan doamu. Jadi, dan engkau mendapatkan juga apa yang kau doakan. Jadi kalau ibu doain berkah, sukses buat orang lain, lalu diaminkan malaikat, nah ibu juga berhak, ibu juga insya Allah akan mendapatkan berkah dan sukses dari doa ibu panjatkan. Ini yang disebut dengan efek pantul doa. Makanya biasakan doain kebaikan buat saudara-saudara kita, karena ada malaikat yang mendoakan amin walaka bimithli, amin, dan bagimu apa yang kau sampaikan. Makanya ada seorang syekh punya anak 9, anaknya soleh semua. Ditanya sama jemaahnya, rahasianya apa Ustaz? Gak ada.
Kalau rahasia amalan, saya kira Anda juga mengamalkan sholat malam ini itu ya. Cuma saya selalu terbiasa mendoakan anak-anak tetangga saya dengan kebaikan. Ya Allah, jadikan anaknya si fulan, namanya si fulan baik. Itu rupanya diaminkan malaikat. Amin. Walaka bimithli. Bukan ya Allah bader banget tuh bocah, orang ajar tuh, gitu kan, didoain macam-macam. Keburukan ya. Itu ya. Jadi syukur, tidak merasa iri, berpikir positif dalam menerima ujian, cobaan dari Allah, ya. Begitu kan, berpikir ya Allah sedang menguji kita, gitu kan. Mudah-mudahan dengan ujian ini Allah menambah kebaikan pahalanya untuk kita. Kemudian dapat hidup sesuai dengan kebutuhan dan tidak mudah putus asa. Ini juga contoh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Qul qouli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Oh, sudah dikumpulkan ya. Bismillah. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makasih Bu. Baik. Bismillah. Izin Pak Wali, di tas ada kacamata. Malum nih Bu, faktor U. Jadi rupanya, makasih. Ini mata saya sudah +2 rupanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui melalui berita bahwa minggu yang lalu terjadi kebakaran hebat di Los Angeles. Wah, luar biasa nih update nih ya. Amerika yang menghanguskan rumah, gedung, toko, tempat ibadah dan lain-lain, di mana Amerika salah satu termasuk pemasok senjata dan donatur Zionis Israel dan perang Palestina. Apakah kebakaran Los Angeles merupakan ujian atau azab dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kebakaran di Amerika, di Los Angeles, itu boleh jadi salah satu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan nih, ya, makasih. Amerika itu pemasok senjata besar. Jadi konon dari info yang pernah saya baca di sosial media, 80% bom yang dijatuhkan di Gaza itu adalah Amerika, produk Amerika, bantuan Amerika terhadap Israel. 80%. Jadi kalau kemudian Allah mengazabnya, membumi hanguskan Los Angeles, Allah Maha berkuasa. Ya. Tapi di situ mungkin ada orang muslim yang Ustaz, 1, 2, 3, 4, 5, mungkin bahkan ada masjidnya, mungkin. Tapi kan ada ayat, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya. Berhati-hatilah kalian terhadap azab, terhadap siksa yang bukan hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Jadi karena begitu dahsyatnya kezaliman itu, sampai pun bisa jadi mereka kena. Tapi bedanya kalau orang beriman, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Di akhirat beda. Jelas? Ya. Jadi ada hadis yang berbunyi yub'atsu ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka, sesuai dengan keimanan mereka. Jadi kalau dikatakan azab, iya, bisa jadi itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kebakaran yang luar biasa. Padahal lagi musim dingin di Amerika. Ya, lagi musim dingin di Amerika. Ya, lagi musim dingin di Amerika. Ya. Dan itu di luar ekspektasi mereka itu. Kok bisa kebakaran sedahsyat itu? 15.000 hektar lebih di bagian selatan Los Angeles, di Pacific Palisades. Ya, di sebelah timur ada Eaton, lebih dari 10.000 hektar. Ya, belum lagi, wah, luar biasa. Ya, dikirim tuh kering, curah hujan sedikit, dikirim Santa Ana ya, angin Santa Ana. Sampai-sampai ada pohon palem itu yang jaraknya jauh radiusnya dari tempat kebakaran, pohon palem tiba-tiba keluar dari api di tengah pohon palem itu, bus. Ya Bu, Allah itu maha berkehendak Bu. Allah tidak membutuhkan sebab Allahu Rabbul Asbab. Allah Tuhan pemilik segala sebab. Jadi Allah bisa bikin sebab baru.
Kalau sebab yang biasa kita paham, oh ini sebabnya karena ini. Enggak. Iya, enggak. Tapi Allah bisa bikin sebab baru. Kalimantan nggak ada titik gempa. Kan kata ibu, kata bapak. Tapi kalau Allah mau bikin, bisa. Ya, idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, selesai. Karena Allah pemilik segala sebab. Allah yang menciptakan sebab. Sebab apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Paham sampai di sini? Cukup. Itu yang pertama ya. Pertanyaannya sudah saya jawab ya. Nah, ini dia. Kemudian yang berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana menurut pandangan Ustaz seorang diberikan kekayaan atau orang miskin merupakan takdir? Mohon penjelasannya. Pertama, ya, jadi kaya atau miskin, ya memang ada qada dan qadar. Ya, kita tidak tahu bahwa ya seseorang itu dia akan ditakdirkan kaya atau akan ditakdirkan miskin. Ya, setelah gitu ya, setelah kejadian itu menimpanya. Ya, artinya apa? Dia jadi orang kaya atau orang miskin. Tapi kita kan nggak pernah tahu apakah dia selamanya akan kaya atau selamanya akan miskin. Maka di sinilah kemudian ada ikhtiar dan doa. Ya. Jadi ikhtiar dan doa kita. Begitu kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan takdir baiknya kepada kita. Makanya ada qada dan qadar. Kalau qada itu ketetapan yang sudah Allah desain 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, kalau qadar itu setelah kemudian kita melaksanakan, berbuat, hasilnya itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa ya ibu tahu kalau kita misalnya mohon maaf seseorang itu bahkan miskin terus. Dia miskin. Punten ya. Dia miskin, dia bilang kayaknya takdir Allah nih gue miskin. Bisa jadi saat itu. Tapi karena dia terus berdoa, dia berikhtiar, ya, anak-anaknya dia sekolahkan, kemudian anak-anaknya biiznillah Allah jawab doanya satu persatu. Anaknya yang nomor 1 dapat beasiswa, 2 beasiswa, 3 beasiswa. Selebihnya mereka tamat, mereka kerja menjadi profesional, mereka punya uang banyak. Setelah itu mereka sepakat kita mau bikinin rumah buat bapak ibu. Jadi dah rumah bagus. Di mana itu? Di JGC, di Sumarekon, di Podomoro, di Grand Wisata, Kota Wisata. Setelah itu apa? Kita mau nyiapin mobil buat bapak ibu. Akhirnya setelah itu bapak ibunya sadar, ternyata Allah kayakan juga saya. Nah, gitu kan? Nah, berarti takdirnya jadi orang kaya tuh. Ya, jadi kita nggak ada yang tahu. Ya, yang penting jalani hidup ini. Karena kita nggak akan tahu apakah kita takdir miskin selamanya atau kaya selamanya. Enggak, Bu. Banyak orang kaya begitu belum sampai dia selesai usianya, Allah jatuhkan dia miskin. Berarti apa? Takdirnya dia bilang, ya Allah takdirnya gue miskin sekarang. Ya. Bisa jadi itu. Tapi kemarin kaya kok. Gitu ya. Kan itu ya. Nah, jadi itu. Makanya yang penting bagi kita selalu positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh kalaupun misalnya orang itu ditakdirkan pada akhirnya miskin, maka Allah sudah siapkan dia untuk qanaah. Ya, sahabat-sahabat Nabi yang miskin ada nggak, Bu? Ada nggak? Ada kan? Ngeluh nggak? Enggak. Karena mereka qanaah. Sudahlah. Dan mereka juga nggak rewel, nggak macam-macam, ya. Makanya mereka disebut generasi terbaik kan. Jadi saja, jalani saja. Nah yang penting karena kita kan belum tahu apa iya kita miskin terus, maka kita qanaah. Sebab punten ya, sekali lagi saya punten. Banyak hari ini orang kaya, punten ya, punten nih, ini nggak nyindir siapa-siapa. Banyak hari ini orang kaya itu dengan dulunya keluarga miskin. Bapak ibu tinggal di kampung, petani, anak-anaknya kaya. Tinggalnya di Grand Wisata, Kota Wisata, Podomoro, Sumarekon. Kaya mereka. Tapi kalau lihat bapaknya begitu hadir, datangkan dari kampung, persis. Betul-betul style orang kampung. Mbah, tinggal di mana? Di sana. Apa mbah profesinya mbah? Saya petani Ustaz. Nah, kan gitu ya. Petani punya ini sendiri? Enggak. Kadang kerja di sawah orang. Tapi anaknya kaya. Ya itulah. Allah maha berkehendak kan? Ya enggak? Tapi ada juga anak-anak orang kaya sekarang jatuh miskin. Ada? Ada. Bapaknya jenderal,
dulu pejabat, ya sudah. Selesai mangkat, mati, bagi-bagi warisan, ya nggak bisa dikelola, habis, selesai. Ini anak jenderal nih, anak pejabat dulu di masa Orba, Orla, macam-macam or yang lain. Sekarang tinggal dipetakan, ngontrak, biasa. Bu, artis kaya aja miskin banyak nggak? Lah iya udah itu aja. Ya, yang penting kita qanaah. Selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersambung kepada Allah. Sebab janji Allah, wal akhibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu milik orang-orang bertakwa. Selama kita baik, taat kepada Allah, udah mau kaya mau miskin, Allah akan selalu berikan kebaikan yang untuk kita. Jelas ya? Yang kedua, apakah seorang istri yang selalu membangkang? Ngeri kali ini. Sering mengeluh tidak taat kepada suami, termasuk wanita yang masuk neraka. Wah, ini dia. Iya. Kalau membangkang, saya saya bukan distributor neraka ya. Tapi berdasarkan nas-nas yang saya pahami, ini akan sangat berpotensi perempuan ini masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia membangkang kepada suaminya, apalagi kalau suaminya mengarahkan dia untuk menjadi wanita yang baik, yang benar. Sebab ibu-ibu dalam berumah tangga itu yang dicari itu ridho suami. Karena ada hadisnya kan, kalau suami ridho sama ibu, ya memang suaminya juga secara umum pria yang baik lah. Suaminya ridho sama ibu, bahkan ada kalau tidak salah satu riwayat makanya ibu bisa masuk surga melalui pintu manapun. Cari ridho suami, gitu kan? Nah sekarang kalau ngebangkang gimana mau ridho? Ya, disuruh sholat, jangan usah ngurusin gua deh pak. Ya, papa aja urusin sholatnya. Loh, dinasihatin suami malah bangkang. Mama nggak ngaji mah di JGC, nggak usah urusin gue deh pak. Kacau, dia aja kebaikan malah nggak usah urusin gue. Terus kalau situ nggak ada yang mau urusin suami, diurusin siapa? Suami orang. Ya, kita ini di Indonesia setirnya setir kanan. Ya kalau istri ngurusin suami, nggak mau diatur suami, ini setir kiri nih. Di sana kali ya, setir kiri ya. Ini kita setir kanan nih. Gitu ya Bu ya. Apakah masuk neraka? Saya tidak mendoleh takdir Allah, tapi berdasarkan nas, ya dia akan masuk neraka. Ya kecuali dia bertobat kepada Allah, ya. Kemudian dia mencari keridhaan suaminya, insyaallah mudah-mudahan dia min ahlil jannah. Baik, Allahu a'lam bishawab. Ustaz, terkadang orang yang berusaha qanaah mensyukuri dengan apa yang Allah berikan dituduh dianggap sebagai orang malas. Justru bagaimana menurut Ustaz? Tidak. Qanaah itu tidak menghilangkan kerja. Qanaah itu tidak menghilangkan usaha. Ya, qanaah itu kan awalnya di sikap hati. Ridha, rela. Setelah itu apa? Muncul dalam bentuk perbuatan, dia tetap bekerja. Tapi dia tidak Dia tidak mengeluh. Dia tidak merepet, kalau kata orang Melayu. Merepek gitu apa namanya? Saya gini amat tahu rezeki ini seret amat ini gitu, nggak dijalani gitu ya. Karena kan tadi ayatnya wa qul i'malu fasayarallah, perintahnya beramal, bekerja, jelas gitu ya. Jadi tidak malas, dia sifat qanaah. Loh masa tega betul kalau orang qanaah dibilang mah. Terus sahabat-sahabat Nabi pemalas gitu, mereka kan orang-orang yang qanaah ya. Abu Zar Al-Ghifari, banyaklah nama-nama sahabat yang hidup mereka itu dalam kondisi yang secara ekonomi itu ya kurang begitu baik lah ya, dan seterusnya. Mereka seperti, tapi mereka qanaah. Jadi qanaah itu tidak menghilangkan kerja gitu ya. Tapi dia udah kerja, segitu-gitu aja dapatnya ya, nggak banyak, tapi dia qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan ya. Jadi kalau yang bilang malas tuh berarti yang bilang malasnya nggak paham gitu ya. Nah, afwan, apakah selain dengan cara selalu bersyukur melihat ke bawah ada faktor hidayah dari Allah untuk merasa qanaah? Ya. Jadi memang sudah saya sampaikan ya. Selalu bersyukur. Ya. Kemudian melihat ke bawah. Ya, bagaimana cara qanaah tadi? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan ikhtiar, kemudian serahkan.
hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebab kalau kita hanya menyerahkan pada hasil ikhtiar kita, salah kita. Gua udah kerja keras masih aja gua miskin. Iya, karena Anda menyadari pada kerja keras. Sebab yang bikin kaya kita bukan kerja keras kita, Allah. Serius ya, Bu, ada orang yang ongkang-ongkang kaki di rumah, duitnya banyak. Kenapa? Dia dapat warisan dari orang tuanya perusahaan, bisnis besar. Dia bukan cuma dapat warisan perusahaan, dia dapat warisan manajemennya. Jadi dia tinggal terima profitnya aja. Direkturnya udah ada, ininya udah ada, manajemennya. Apa kata bos yang ngurusnya? Bos, Anda tinggal terima hasilnya aja, biar kita yang kerja. Udah beres kan? Ya enggak? Akhirnya kerjanya jalan-jalan, dia pelisiran keliling dunia, duitnya banyak. Mau kita bilang apa? Males tuh orang. Ya kenapa? Karena Allah yang bikin dia kaya sebetulnya hakikatnya. Ya, kalau Allah bikin dia miskin, Allah bikin perusahaannya dirampok sama orang. Yang kerja-kerjanya belakangan jadi pengkhianat. Ambilin, bangkrut, habis semua dia. Sebab kalau kita bilang buktinya ada orang kerja keras nggak kaya, Ustaz. Iya. Itu tukang asongan kadang sebelum subuh udah jualan. Apa nggak kerja keras dia? Tapi ya, mohon maaf, kadang segitu aja penghasilannya. Tapi ada orang yang bangunnya aja udah jam 12 siang. Ya, cuma nelpon doang. Gimana? Aman Pak. Ya udah gitu doang, udah aman. Ya selesai. Mohon maaf ya, ini ada tetangga saya yang kedua nih. Ya, belum lama pindah. Setiap hari ada di rumah. Tuh udah ditelepon nih. Ntar ya, saya jawab dulu. Waalaikumsalam. Ya, halo. Nah, rupanya jaringan WA-nya kurang bagus kali ini. Nah jadi itu ya, setiap hari ada di rumah, setiap hari sholat 5 waktu. Satu saat saya penasaran ya, saya tanya, Mas, iya jenengan tuh kerjanya apa? Ya kan, karena dia dekat sama saya, Ustaz, kalau saya ngisi taklim dia terang nggak? Tut gitu, orangnya baik, ramah. Iya Ustaz, jadi saya nggak mau jelasin detail kerjanya ya. Jadi ada satu produk, dia masukin ke perusahaan-perusahaan itu, padahal dia bukan punya pabrik, dia hanya marketingnya aja kira-kira. Tapi pabrik itu deal dengan produk dia, sehingga apa? Dia ngirim barang ke pabrik-pabrik itu cuma bilang, tolong kirim ke sana ya, udah. Jadi dia hanya seminggu sekali atau 2 pekan sekali keluar rumah, cuma invoice doang. Abis itu dah, duitnya ngalir tuh ke rekeningnya. Dia beli tanah, dia bangun rumah, dia bikin kolam renang di rumahnya. Gitu. Kalau lihat tampilannya Bu, tiap hari pakai celana rada cingkrang, pakai baju gamis, itu aja. Tapi siapa bilang rezekinya? Kita mau rebut rezeki dia, Allah yang udah nentuin. Ya, jadi Allah yang bikin kaya gitu kan? Ada seterusnya. Tapi ya, saya kira itu tawakkal ala Allah. Tapi saya percepat. Cukup ya kayaknya yang di sini saja ya. Selebihnya mohon maaf. Ini kayaknya udah diteleponin berapa kali. Nah, Ustaz, bolehkah saya puasa sunnah diniatkan untuk anak saya yang sedang ujian? Nah, ini menarik nih. Puasa sunnahnya boleh, tapi jangan niat buat anak yang lagi ujian. Ibu puasa sunnah, ya, ikhlas, gitu ya. Setelah itu ibu doa sama Allah. Jadi konsepnya bertawassul dengan amal saleh. Ya Allah, sekiranya Kau nilai ibadah ini, sunnah ini ikhlas karenamu ya Allah, Kau terima ya Allah, hamba bertawassul dengan amal saleh ini agar Kau mudahkan anak hamba. Biasanya bertawassul itu sebaiknya memang yang afdal amal yang udah dikerjakan. Kan ibu nggak mungkin puasa sunnah hari ini doang kan, sebelumnya ibu puasa sunnah kan. Nah, ibu bertawassul aja. Ya, dalilnya dari mana Ustaz? Dalilnya kita lihat kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab tentang ikhlas, hadis yang di paling ujung terakhir. Itu tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Ingat ya? Dan mereka bertawassul dengan amal soleh mereka. Boleh. Jadi pastikan niatnya karena Allah dulu puasanya. Baru setelah itu ibu bertawassul. Makanya saya katakan, kan ibu beramal soleh bukan cuma hari ini kan, sebelumnya udah. Maka sebaiknya ibu tetap puasa sunnah karena Allah dan bertawassul. Nah, sekarang ibu juga boleh nih bertawassul nih. Mungkin cucu di rumah lagi sakit,
Anak di rumah lagi sakit, setelah majelis kita bubar, mungkin ibu sholat sunnah 2 rakaat, mungkin mau sholat duha. Setelah itu ibu doa, ya Rabb, sekiranya hamba ikhlas datang ke sini taklim karena Engkau ya Allah. Ya Allah, terimalah ya Allah. Dan jadikan hamba bertawassul dengan ini ya Allah, sembuhkan cucu hamba ya Allah, yang dari tadi hamba dengar masih dalam keadaan demam. Ibu doa, qadarullah, diajabah sama Allah. Ibu pulang cucu udah main bola. Eyang, tak tok. Wah, bukannya tadi demam. Iya tahu nih mak. Tiba-tiba ya sembuh, demamnya hilang. Doa ibu diijabah. Kalau belum ya kita coba lagi sama Allah. Saya kira itu ya. Mohon maaf ada segala kekurangan. Hapunten ya, saya karena waktu gitu kan, saya ditunggu di tempat yang lain. Insyaallah lain waktu kita lanjutkan lagi dengan tema-tema yang lain. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.